Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kata Berkah dimanapun berada, salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenal nama-namanya. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Sami'. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 11 fakta tentang As-Sami' menurut channel Kata Berkah. Tak perlu berlama-lama, let's check it out. Fakta pertama. Secara bahasa, As-Sami' berasal dari sami'a yasma'u sam'an. Kata As-Sami' adalah bentuk mubalaghah, yakni patrum kata sifat atau pelaku yang membuat suatu kata memiliki makna paling puncak atau maha. Sehingga kata As-Sami' yang merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai zat yang maha mendengar. 2. Dalil naqli, yakni dalil yang dikutip dari Al-Quran untuk nama As-Sami' bertebaran di dalam Al-Quran. Kita dapat menjumpainya di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, surat Al-Baqarah ayat 137, surat Asy-Syura ayat 11, surat Al-Mujadalah ayat 1, surat Fussilat ayat 36, dan di surat-surat lainnya. 3. Semua sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat taufiqiyah. Artinya, sifat dan nama-nama itu hanya dapat kita ketahui melalui Al-Quran atau Al-Hadis. Kita tidak boleh membuat atau menyematkan nama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ukuran akal atau keinginan manusia. 4. Semua sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada padanannya dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Berdasarkan firman tersebut, maka sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada duanya dan tidak ada padanannya. Mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh berbeda dengan pendengaran makhluknya. Jika makhluknya mendengar dengan telinga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar dengan telinga. Karena telinga adalah makhluk atau ciptaan yang hanya bisa menangkap frekuensi suara yang kompatibel dengannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khaliq, yakni Sang Maha Pencipta. Dia tidak membutuhkan apapun dan tidak perlu kepada siapapun. Jadi, jangan pernah membayangkan atau memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar menggunakan telinga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tidak seperti bayangan makhluknya. Mungkin kamu akan bertanya, bagaimana mungkin mendengar tanpa telinga? Sebagai gambaran, di dunia ini banyak hal yang mendengar tanpa telinga dan sesuatu yang mendengar tidak dengan telinga itu mampu menyampaikan kembali apa yang ia tangkap tanpa ada kesalahan. Misalnya, handphone. Handphone mampu menangkap frekuensi suaramu dan menyampaikannya kembali dengan cepat tanpa ada yang terlewat selama sinyalnya masih bagus. Kesimpulannya, Allah tidak membutuhkan dan tidak menggunakan alat dalam mendengar. Maha suci Allah dari segala sifat makhluk. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar segala sesuatu dengan sempurna. As-Sa'di dalam bukunya Tafsirul Asma'il Husna mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala suara makhluk dalam berbagai bahasa dan beragam kebutuhan. Yang rahasia baginya adalah nyata, yang jauh baginya adalah dekat. Begitulah menurut As-Sa'di. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menangkap semua frekuensi suara dalam berbagai bahasa. Bahkan, meskipun itu bahasa isyarat yang sangat rahasia, atau sesuatu masih berada di dalam sanubari makhluknya. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia-rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan, yakni malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 80. 6. Masih menurut As-Sa'di, pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, pendengaran yang bersifat umum. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara alam semesta.
baik yang lahir atau yang batin, yang dekat atau yang jauh tersembunyi di tempat paling tersembunyi. Kedua, adalah pendengaran khusus yang disertai dengan ijabah atau pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya yang berdoa memujinya. Jadi, tepat kiranya bila kemudian kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah setiap kita i'tidal setelah ruku. 7. As-Sami' digunakan oleh para nabi dan para rasul saat berdoa. Contohnya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar, memperkenankan doa. Kata As-Sami' digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat berdoa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Tidak perlu berteriak saat berdoa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tuli, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Ketika kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kami menaiki jalanan menanjak, kami mengucapkan takbir. Lalu beliau berkata, "Wahai manusia, kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli dan jauh. Akan tetapi, ia maha mendengar dan maha melihat." Lalu beliau mendatangiku, sementara aku sedang mengucapkan dalam hatiku, "La haula wa la quwwata illa billah." Beliau pun berkata, "Wahai Abdullah bin Qais," yakni Abu Musa, "ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya hal itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga." Atau beliau berkata, "Tidakkah kamu mau saya tunjukkan salah satu harta kekayaan di surga?" Yakni la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari. 9. Mendengar adalah fungsi salah satu organ tubuh yang memiliki fungsi kuat dalam panca indera manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di awal mendahului organ lainnya. Allah berfirman, "Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. 10. Mengimani dan mengenal nama As-Sami' akan menguatkan iman kita dan menyadarkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan banyak alat dan media hanya untuk mendengar. Maha suci Allah dari semua hal itu. 11. Iman sejati kepada As-Sami' juga akan membuat pemiliknya menjaga lisan dan pendengarannya dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita di jalannya. Sekian dulu pembahasan kita tentang As-Sami'. Bila kamu menemukan fakta lain terkait As-Sami', jangan sungkan menuliskannya di kolom komentar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Salam sehat, salam bahagia, dan salam taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.